Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Jumpa lagi dengan Bu Hartati. Hari ini kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah unsur-unsur pidato, nilai-nilai sila Pancasila dan penerapannya, bentuk kerjasama bidang pendidikan antar negara ASEAN, dan membuat patung. Ayo siapkan buku siswa dan peralatan tulismu, lalu berdoa untuk memulai pembelajaran. Nah, anak-anak hebat dimanapun kalian berada, bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Iya, bagus sekali. Nah, coba sekarang kalian perhatikan naskah pidato berikut ini ya. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui kooperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Nah anak-anak, setelah kalian memperhatikan teks pidato tadi, kira-kira informasi apa ya yang kalian dapatkan dari teks pidato tersebut? Iya, betul sekali. Modal utama koperasi adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Tujuan utama koperasi tidak mengejar keuntungan pribadi, tetapi mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi. Keputusan koperasi diambil berdasarkan musyawarah. Anggota koperasi memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil koperasi. Kewajiban anggota koperasi adalah peduli terhadap jalannya usaha koperasi. Lalu, apa saja ya nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada pidato tersebut? Iya, bagus sekali. Di antaranya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia, sesuai dengan sila kedua. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepos liro pun sesuai dengan sila kedua. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, sila ketiga. Memajukan persatuan dan kesatuan sila ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain sila keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan sila keempat. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah sesuai dengan sila keempat, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima melaksanakan hasil keputusan musyawarah sila keempat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi sila keempat. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila keempat.
mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. Sila kelima, menjaga antara hak dan kewajiban sesuai dengan sila kelima. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada teks pidato tersebut. Masih ingatkah kalian apa saja bagian-bagian pidato? Ya, betul sekali. Salam pembuka, pembuka, isi, penutup, dan salam penutup. Nah, pada pidato tadi, kira-kira mana ya bagian-bagiannya? Nah, coba kalian perhatikan bagian-bagian berikut ini. Pada pidato tadi terdapat 3 unsur atau bagian pidato, yaitu bagian pembuka, bagian inti atau isi pidato, dan bagian penutup yang merupakan kesimpulan dari pidato tersebut. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kampus Universitas Indonesia atau UI yang berada di Jakarta. UI merupakan universitas terbesar yang ada di Indonesia. Ini adalah kampus Nanyang Technology University yang berada di Singapura. Merupakan kampus dengan teknologi tercanggih yang ada di negara Singapura. Banyak mahasiswa yang berasal dari luar negara selain negara tempat kampus itu berada. Semoga kalian kelak menjadi bagian dari kampus-kampus megah tersebut ya. Nah, anak-anak, pertukaran pelajar, mahasiswa, bahkan dosen merupakan bentuk kerjasama negara anggota ASEAN di bidang pendidikan. Bisakah kalian memberikan contoh kerjasama bidang pendidikan yang lainnya? Iya, bagus sekali. Kerjasama bidang pendidikan dilakukan oleh Asian Committee on Education atau Komite ASEAN untuk Pendidikan. Bentuk kerjasamanya antara lain mendorong hubungan kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan, mendorong organisasi dan sekolah di tiap negara untuk bermitra dengan negara lain di ASEAN, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan sumber daya manusia, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di negara lain, dan menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara di kawasan ASEAN. Sedangkan bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek antara lain mengelola pusat penelitian untuk biologi atau biotrop yang berpusat di Bogor, Indonesia, mengelola pusat penelitian ilmu matematika di Penang, Malaysia, mengelola pusat penelitian bahasa Inggris di Singapura, dan mengelola lembaga penelitian dan pengkajian pertanian yang berada di Los Banos, Filipina. Nah, anak-anak hebat dimanapun kalian berada, apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk memimpin? Siapa yang kamu pimpin? Bagaimana perasaanmu? Nah, untuk mengetahuinya, coba kalian perhatikan dongeng berikut ini ya. Deda dan 5 butir kentang. Dahulu, ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu. Bersabarlah. Semoga besok tidak hujan lagi, biar aku bisa pergi ke hutan." Menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberi sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang ini kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi, dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5.
pasti cukup untuk makan keluargamu. Deda pun kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda pun juga membagi-bagikan makanan kepada tetangganya. Nah anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita tadi, kira-kira nilai-nilai Pancasila apa saja ya yang terkandung pada cerita tersebut? Coba kalian diskusikan dengan temanmu, kemudian tulis pada buku tugasmu dalam bentuk tabel ya, kemudian serahkan kepada gurumu. Nah sekarang coba kalian perhatikan gambar patung berikut ini ya. Ini adalah patung kura-kura yang terbuat dari sabun mandi, dibuat dengan teknik butsir atau ukir. Alat yang digunakan adalah butsir atau alat ukir lainnya. Nah, bagaimana caranya? Cara membuatnya yang pertama adalah siapkan alat dan bahan, buat sketsa atau model desain patung, ukirlah sabun sesuai dengan sketsa atau model sehingga membentuk patung. Bersihkan serbuk sabun dengan cara ditiup, kemudian kemas patung supaya lebih menarik. Nah anak-anak, demikianlah yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.